Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurwahidatul Ramadhana, NIM 1810410061 dari PIAUD B6 IAIN Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu desain interior dan eksterior ruang belajar AUD. Di sini saya akan mengambil dari ruangan di PAUD Al-Fadil. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa desain interior dalam PAUD Al-Fadil. Nah, di sini ada penjelasannya. Untuk mendapatkan ruang kelas yang ideal, kita perlu memperhatikan pengaturan ruangan kelasnya. Ruang bermain indoor untuk anak biasanya berupa ruangan yang luas berbentuk persegi panjang, namun memiliki beberapa pembatas yang memisahkan satu area dengan area lainnya. Di setiap sudut ruangan juga biasanya disediakan tempat penyimpanan bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk beraktivitas. Di PAUD Al-Fadil itu ruangannya ada satu ruangan, dan di ruangan tersebut terdapat beberapa kelas. Jadi untuk membagi kelasnya itu dibuat sekat, jadi ada 5 kelas, dan di situ setiap kelasnya terdapat dibagi dengan secara disekat gitu, menggunakan papan ya, menggunakan papan. Terus ada ruangan sudut. Di ruangan sudut itu terdapat beberapa alat-alat permainan, ada buku-buku, dan ada berbagai macam peralatan yang diperlukan di kelas tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip umum penataan ruangan. Di sini ada 5 prinsip umum, yaitu yang pertama arah ruangan. Arah ruangan di PAUD Al-Fadil sudah sangat bagus. Ruangannya menghadap ke arah datangnya matahari, dan di ruangannya juga terdapat ventilasi. Bukan hanya itu, desain warnanya juga sangat cocok dan cerah. Jadi ruangannya sangat bagus untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Untuk suasananya juga sangat bagus, sangat nyaman untuk anak seusia dini, karena didukung dengan warnanya, dan didukung dengan suasananya juga sangat baik. Selanjutnya yang kedua yaitu ada ukuran ruangan. Di PAUD Al-Fadil untuk ukuran ruang kelas yaitu terdapat 8x8 meter persegi, sedangkan luas seluruhnya yaitu terdapat 64 meter persegi. Untuk ukuran ruangan segitu sudah sangatlah luas untuk anak-anak usia dini, karena biasanya itu kalau di tempat saya ada yang lebih kecil lagi, dan itu cuma terdapat satu kelas di dalamnya, dan itu sangat susah untuk anak beraktivitas gitu. Dan kalau untuk PAUD Al-Fadil sendiri sudah sangat luas menurut saya untuk anak seusia dini. Dan yang ketiga yaitu ada lantai. Pada umumnya anak itu cenderung lebih rentan mengalami kecelakaan. Mereka seringkali bermain tanpa memperhatikan lingkungan serta bahaya yang mungkin timbul dari sekitarnya. Maka dari itu di PAUD Al-Fadil untuk menghindari hal-hal tersebut,
lantainya dilapisi oleh karpet karena tidak akan membahayakan anak didiknya, dan jika ada salah satu yang menumpahkan minum akan lebih mudah untuk dibersihkan. Di PAUD Al-Fadil sendiri, anak belajar tidak menggunakan meja atau kursi. Jadi mereka belajarnya dengan cara di lantai, karena untuk mempermudah anak untuk bergerak dan untuk membuat anak lebih nyaman ketika belajar. Selanjutnya ada atap dan langit-langit. Untuk atap di PAUD Al-Fadil sendiri, atapnya dilapisi oleh plafon supaya tidak ada kotoran-kotoran yang masuk, misalnya kotoran burung atau kotoran kelelawar. Jadi lebih membuat anak nyaman ketika belajar. Sedangkan untuk langit-langitnya didesain sedemikian mungkin, langit-langitnya terdapat roncian-roncian gantung yang identik dengan kelas anak PAUD. Bukan hanya itu, dengan adanya roncian tersebut lebih memperindah ruangan supaya anak tidak jenuh ketika sedang belajar, dan ruangannya juga tidak kelihatan polos. Dan terakhir yaitu ada penataan dinding dan pemilihan warna ruangan. Penataan dinding di PAUD Al-Fadil terdapat berbagai macam karya-karya keterampilan tangan dari anak-anak didik di situ, dan juga banyak berbagai huruf-huruf dan juga foto-foto anak ketika melakukan kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah. Sedangkan untuk perwarnaan ruangan di PAUD Al-Fadil sangat sesuai, pemilihan warnanya juga sangat bagus dan sangat terang, kalem untuk anak usia dini. Ketika dibuat pembelajaran tidak terlihat gelap karena warna dindingnya sangat terang dan nyaman ketika dipandang. Nah, yang kedua yaitu ada jenis ruangan. Biasanya di sekolah PAUD itu terdapat, kalau di kota-kota itu ada beberapa ruangan, yaitu biasanya ada ruang tidur, ada ruang isolasi, ada ruang makan sendiri. Nah, di PAUD Al-Fadil ini hanya terdapat satu ruangan, yaitu ruang kelas, dan tidak ada ruangan yang lainnya. Pada setiap sekolahan biasanya terdapat ruang kelas masing-masing. Nah, di PAUD Al-Fadil hanya terdapat ruang kelas yang lumayan besar. Ruang kelas ini hanya digunakan oleh 20 anak PAUD. Di ruang kelas tersebut terdapat berbagai macam alat permainan, buku-buku, dan berbagai macam peralatan sekolah. PAUD Al-Fadil hanya terdapat ruang kelas saja dan tempat bermain anak-anak di depan kelas, tidak ada ruang tambahan lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.